Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang begitu besar dan banyak yang kita terima, sehingga begitu besar dan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah tantang kita untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, dan sudah bisa dipastikan kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang begitu besar dan banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah, terlimpahkan, tersampaikan kepada baginda alam, suri tauladan kita, panutan kita, pemberi syafaat kita, yang dapat menolong kita dalam kehidupan yang sulit nanti pada akhir zaman, pada yaumul qiyamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas kajian tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan surat Al-Qadar. Ada satu hal yang berbeda kajian kita kali ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas kajian ini melalui media secara monolog, secara langsung, tapi kali ini kita akan membahas kajian tafsir ini yaitu melalui media jarak jauh. Antum bisa mendengar langsung melalui handphone antum masing-masing. Dan mudah-mudahan semangat kita untuk senantiasa mengkaji ilmu agama kiranya mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun keadaan sangat terpaksa menjadikan kita mengaji, membahas Al-Quran di tempat yang berbeda, melalui media online, melalui HP atau sejenisnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan buat kita ahsanul jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qadar ini, yaitu surat yang para ulama mengatakan bahwa surat Al-Qadar ini turun di surat yang ke-24 setelah surat-surat sebelumnya. Sebulan yang lalu kita sudah membahas surat sebelumnya, yaitu surat Al-Bayyinah. Dan hari ini surat Al-Qadar. Berkenaan dengan surat Al-Qadar ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Berjumlah 5 ayat. Sangat singkat dan padat. Yaitu surat yang berbicara berkenaan tentang yang pertama, kemuliaan dan keagungan satu malam secara khusus yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, surat Al-Qadar ini berbicara tentang balasan-balasan, tentang kemuliaan malam bulan suci Ramadan dan bentuk balasan yang akan diterima buat orang-orang yang
menghidupkan, menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Al-Qadar ini Allah menjelaskan secara tegas bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu, sehingga Allah secara khusus menurunkan malaikat, semua malaikat yang sebelumnya mereka menempati di sebuah tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha, dan kemudian Allah turunkan mereka dari Sidratul Muntaha ke langit dunia dan kemudian ke dunia. Untuk apa? Untuk mengawasi. Untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang yang sedang berpuasa, untuk mengawasi orang-orang siapa yang lalai dari bulan suci Ramadan, siapa orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk menggapai bulan suci Ramadan, siapa orang-orang yang benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Qadar ini Allah berbicara tentang bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ditentukannya seluruh urusan kehidupan manusia untuk setahun yang akan datang. Dan ini masih perdebatan di kalangan ulama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan di awal-awal pembahasannya tentang surat ini, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annahu anzalallahu al-Qur'an Lailatul Qadar wa hiya lailatul mubarakah allati qala azza wa jalla, bahwa dikabarkannya oleh Allah tentang diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, sekalipun di surat tersebut tidak sama sekali disebut Al-Quran, tapi Allah memakai kata ganti hu, anzalnahu, inna anzalnahu, sungguh kami telah turunkan ia, kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tidak disebutkan secara jelas, secara tegas, secara gamblang, yaitu Al-Quran. Tapi para ulama semua sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata ganti domir hu di situ adalah yang dimaksud Al-Quran, yaitu Al-Quran. Sungguh kami telah menurunkan ia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qadar memiliki 3 arti sekurang-kurangnya, sekalipun ada yang mengartikan lebih dari itu. Tapi pembahasan kita kali ini saya ingin menyampaikan hanya 3 saja. Yang pertama, secara bahasa Al-Qadar artinya adalah mulia, kemuliaan. Karena memang Allah ingin menjelaskan secara tegas kepada kita bahwasanya waktu-waktu di bulan suci Ramadan, khususnya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena memang di dalam ayat lain ada satu surat yang menjelaskan bahwasanya ibadah pada malam hari itu adalah memiliki makna rohani yang sangat kuat. Ibadah pada malam hari memiliki arti yang sangat berpengaruh dalam batin kita, dalam rohani kita. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwam qila. Sesungguhnya nasyi'atal lail, keberadaan malam hari itu untuk kalian gunakan untuk beribadah. Kita sholat malam, kita baca Al-Quran, kita berdoa, ucapan-ucapan yang kita ucapkan di dalam sholat kita, bacaan Al-Quran yang kita baca di malam hari, itu memiliki dampak rohani yang sangat kuat di dalam hati kita, di dalam batin kita. Sehingga ibadah pada malam hari ini memiliki kekhususan tersendiri. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah nyatakan bahwa Allah turun sepertiga malam tiap malam pada sepertiga akhir malam. Ini artinya apa? Bahwa penghargaan Allah, penghargaan agama terhadap waktu malam sangat luar biasa. Sehingga sejatinya kita seorang muslim, seorang hamba Allah, senantiasa tidak melewatkan waktu-waktu malam kita, melainkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Al-Qadar memberikan pengertian yaitu ad-dayyiqu, artinya sempit. Sempit. Kenapa memberikan pemahaman saat Al-Qadar itu sempit? Di ayat selanjutnya, di ayat 3, di ayat keempat Allah berfirman, "Tatanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Kaitannya, korelasinya, arti Al-Qadar sempit itu terkait dengan surat yang keempat tadi, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat. Malaikatun, bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya, malaikat itu adalah malakun, artinya seorang malaikat atau satu malaikat. Kalau malaikat, banyak para malaikat. Allah turunkan di bulan suci Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu semua malaikat. Warruhu fiha. Warruhu fiha, yang dimaksud dengan warruhu fiha yaitu Jibril alaihissalam. Bi'idni rabbihim, atas izin Tuhannya. Ibnu Katsir ketika mengartikan tatanazzalul malaikatu di situ, di sini beliau mengatakan fayunadillahu Jibril ayunazzila fi kulli lailatul qadri ma'al malaikati alladzina yaskununa sidratal muntaha. Maka Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu Allah memanggil Jibril ayunazzila fi kulli lailatul qadar, agar Jibril itu turun pada setiap malam Lailatul Qadar. Ma'al malaikati alladzina yaskununa sidratal muntaha. Agar Jibril mengimami turun bersama malaikat-malaikat yang menempati Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah terminal terakhir. Kita ini menempati bumi ini berada di bawah langit dunia. Setelah itu ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Di atas itu ada Sidratul Muntaha. Di sana malaikat-malaikat ngumpul. Bahkan dalam sebuah hadis, malaikat itu di sana dikatakan mereka itu yahmiluna arsyallah. Dia senantiasa kerjaannya itu memikul arsy Allah. Dan gak perlu kita gambarkan apa itu arsy Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah majhul, maklum wa majhul. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil Jibril dan para malaikat yang menempati Sidratul Muntaha untuk turun ke bumi pada setiap malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya, walaysa fihi malakun illa qad u'tiya ra'fatu warahmatan lil mu'minin. Dan para malaikat yang Allah turunkan, mereka semua diberikan oleh Allah sifat yang pertama ar-ra'fah warahmah, sifat kasih sayang, sifat santun. Buat siapa? Lil mu'minin, kepada siapa? Orang beriman yang saat itu berpuasa, yang saat itu menjalankan ibadah, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Dan malaikat tidak menampakkan tabiat aslinya, tapi malaikat justru diberikan sifat. Dikatakan di sini u'tiya ar-ra'fatu war-rahmatu lil mu'minin. Diberikan sifat ra'fah, kasih sayang, santun, war-rahmah, dan terhadap orang-orang beriman. Fayanziluna ala Jibril fi Lailatul Qadar. Dan kemudian mereka semua turun beserta Jibril pada malam Lailatul Qadar. Atat hatta taghuruba syams, sampai matahari terbit. Waktu fajar, hatta matla'il fajar. Turun mulai saat fajar, mulai saat matahari akan tenggelam, kemudian naik saat matahari akan terbit. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ayat pertama tadi. Kemudian yang ketiga, arti Al-Qadar itu adalah yaitu penentuan, menentukan. Al-Qadar itu artinya. Dan ini sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ad-Dukhan. Di dalam surat Ad-Dukhan di ayat ketiga sampai ayat keempat Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan ia Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Jadi Lailatul Qadar kalau di surat Ad-Dukhan disebut Lailatul Mubarakah, bahwa bulan suci Ramadan malam-malamnya adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Kalau di dalam surat Al-Qadar Allah sebutkan malam-malamnya
Di bulan suci Ramadan ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau dalam surat Ad-Dukhan secara umum, malam-malam bulan suci Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Dan secara khusus dalam surat Al-Qadar, ada malam-malam tertentu yang nanti kita bahas kelanjutannya, yaitu secara khusus ada malam-malam yang sangat istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Arti yang ketiga Al-Qadar adalah yaitu penentuan, menentukan. Di ayat selanjutnya, di ayat keempat dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, yufraqu kullu amrin hakim, maka akan dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dalam tafsir, Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dijelaskan selalu urusan yang penuh dengan hikmah, mengatakan yaitu segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Segala perkara yang terkait dengan kehidupan manusia di muka bumi ini, mulai dari rezeki, jodoh, nasib baik, nasib buruk, kematian seorang, hidupnya seseorang, ditentukan pada malam itu, yaitu pada malam Lailatul Mubarakah atau malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, yaitu dijelaskan seluruh atau segala urusan yang penuh dengan hikmah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 makna arti Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia, malam yang sempit, sebagai malam penentu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Menarik kalau kita lihat bahasa Allah di ayat yang kedua ini. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Satu gaya bahasa yang sering kita dapatkan ya, di banyak ayat, di banyak surat, yaitu gaya bahasa Allah ketika ingin menjelaskan sesuatu dengan memakai gaya bahasa bertanya. Tapi ada perbedaan bentuk pertanyaan dengan kalimat adroka. Ada bahasa selain adroka itu, seperti misalnya wa ma a'lamaka, hal ta'lamu, apakah kalian tahu, apakah kalian paham, hal tafhamu, hal ta'lamu, apakah kalian mengerti. Makna ta'lam, makna tafham sangat berbeda dengan makna tadroku, idrok. Pemahaman wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar, yaitu idrok, memberikan pemahaman tentang pengetahuan yang sangat jauh, pemahaman yang sangat jauh, pengertian yang sangat jauh. Tapi pemahaman itu ada, pengertian itu ada. Sesuatu hal yang akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang memiliki daya jangkau yang sangat jauh, dan kita sebelumnya tidak mengerti, dan kita sebelumnya tidak mengetahui, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran sedikit pun di dalam pikiran kita tentang sesuatu yang Allah kabarkan tersebut. Ternyata ada. Itulah makna pertanyaan wa ma adraka. Sebagaimana di dalam surat Al-Quran di ayat lain, Allah berfirman begini, aina matakunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, maka kematian itu akan senantiasa mengintai kalian. Ingat, bahasa kematian akan senantiasa selalu mengintai kalian, menghampiri kalian, yaitu bahasa dipakai dengan yudrik, adroka yudriku. Jadi sesuatu pengetahuan yang sangat jauh, tapi pasti terjadi, pasti ada, dan memiliki keistimewaan tersendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa pertanyaan Allah sampaikan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Kemudian di ayat yang ketiganya Allah berkata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Menarik pemirsa sekalian jamaah rahimakumullah. Dan inilah salah satu inti dari surat Al-Qadar, yaitu di ayat ketiga salah satunya, bahwa apa yang Allah pertanyakan buat kita, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Yang pertama,
yaitu sebuah malam yang memiliki nilai sangat baik, sangat berharga ketimbang 1000 bulan. Bahkan sama sekurang-kurangnya dengan 1000 bulan. Kalau kita konversikan dengan bilangan tahun, 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Siapa di antara kita yang hidup bisa sampai kepada usia tersebut? Sedikit. Rasulullah bersabda, umur ummati baina sittina wa sab'ina sana. Fa in aksar fa aqal. Umur umatku itu berkisar antara 60-70 tahun. Jadi di akhir zaman, seperti kita di hidup zaman terakhir ini, di zaman-zaman setelah Nabi, Rasulullah meramalkan kita, mengatakan bahwa usia-usia kita itu berkisar antara 60-70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari itu sedikit. Alhamdulillah, kalau Allah memanjangkan usia kita sampai hari ini, kita masih tetap menjadi orang yang beribadah. Kita bersyukur. Kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar lebih baik ketimbang 1000 bulan. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, akan dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik ketimbang 1000 bulan. Waqala Ibnu Jarir berkata, dan beliau mengatakan an Mujahid, dari seorang tabi'in namanya Mujahid. Beliau berkata bahwa kana fi bani Israil rajulun yaqumul lail hatta yusbih summa yujahidul aduwa bin nahari hatta yumsi fa fa'ala dhalika alf shahrin fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Ibnu Jarir melalui jalur Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan bahwasanya dulu dari kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki, dia itu kerjaannya senantiasa sholat malam hatta yusbih, sampai pagi. Tiap malam dia sholat malam, begadang sholat malam, kemudian sampai pagi. Summa yujahidul aduwa bin nahar, dan siang harinya jihad fisabilillah, berperang dengan musuh agama, hatta yumsi, sampai sore, terus begitu. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat lain, yaitu dia itu melakukan hal seperti itu sampai usia 80 tahun. Setelah itu dia wafat. Sepanjang hidupnya 80 tahun digunakan untuk beribadah. Malamnya sholat malam, sholat tahajud, siangnya dia fisabilillah, jihad fisabilillah. Kemudian kata Mujahid, fa fa'ala dzalika alf syahrin, dia mengerjakan hal seperti itu sampai 1000 bulan. Fa anzalallahu hadzal ayat, kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi Mujahid mengatakan bahwa sebab-sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang beribadah siang malam. Masih pendapat yang sama. Ibnu Abi Hatim dia mengatakan dari Ibnu Urwah, qala zakara Rasulullah SAW yauman arba'atan min Bani Israel. Satu ketika Rasulullah SAW satu hari dia menyebut tentang ada 4 orang dari kaum Bani Israel. Abadullahu samanina aman. Mereka semua beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata 'ainin, dan sedikit pun enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Tarfata 'ainin, sekalipun sebatas sekejap mata. Tarfata 'ainin itu sekedip mata. Sekejap mata dia bermaksiat, tidak pernah. Berarti luar biasa. Kalau kita terkadang ya enggak lagi hitungan detik bermaksiat, hitungannya hari, bahkan berhari-hari, bahkan berkali-kali. Nah, yang dikisahkan di sini Imam Abi Hatim mengatakan bahwasanya ada Bani Israel, kalangan Bani Israel, berapa orang Bani Israel, dia kerjanya ibadah kepada Allah selama 80 tahun dan sekedip mata tidak pernah berbuat maksiat, sekalipun hanya sekedip mata. Kemudian
Fadakara Ayyub. Maka kemudian fa'ajibat ummatuk min ibadati haula'in nafar samanina sana. Maka Jibril berkata, maka kemudian Rasulullah fa'atahu Jibril faqala. Rasulullah didatangkan oleh Jibril. Jibril menemui Rasulullah SAW. Faqala, dan berkata, ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar samanina sana. Wahai Muhammad, umatmu terheran-heran, yaitu kaum Bani Israel, 4 orang kaum Bani Israel yang mereka kerjaannya beribadah selama 80 tahun dan tidak pernah berbuat maksiat sekalipun sekedip mata. Umatmu terheran-heran. Kemudian qala insyaallah lam ya'suhu tarfat 'ainin, dan mereka sama sekali belum pernah berbuat maksiat. Faqad anzalallahu khairum min dzalika faqara alaihi. Kata Jibril, sungguh Allah telah menurunkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Sesuatu yang lebih baik ketimbang 4 orang atau kaum Bani Israel, berapa orang kaum Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun dan tidak pernah berbuat maksiat sekalipun sekedip mata. Allah menurunkan, yaitu tentang surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat seseorang, hakikat beberapa orang kaum Bani Israel yang kerjaannya beribadah kepada Allah siang malam, malamnya sholat malam, siangnya jihad di jalan Allah. Di lain hadis, di lain riwayat mengatakan, yaitu kegemaran mereka beribadah siang malam tidak pernah putus, bahkan mereka tidak pernah bermaksiat sekalipun cuma sekedip mata. Hakikat itu semua yang mereka lakukan tidak seberapa. Ada malam yang lebih baik, kata Jibril. Apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sehingga ulama semua sepakat bahwa yang namanya qiyamuha, siyamuha, af'aluha, kita berdiri pada malam Lailatul Qadar, melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran pada malam itu, beribadah pada saat itu, semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan pada malam-malam itu, maka ta'dilu, sama dengan kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita konversikan tadi usia manusia sekitar 83 tahun lebih. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena kita waktu terbatas, kajian kita juga agak berbeda. Saya hanya dikasih waktu 15 menit. Insya Allah di lain waktu kita sambung lagi berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ini, karena masih banyak keutamaan-keutamaan yang saya akan sampaikan kepada pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.